Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Aulia Drotonasha dengan NIM 23051204032. Di video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu FTP server dan mail server. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu FTP server. Jadi tujuan dari simulasi kali ini adalah yang pertama untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, lalu yang kedua mengenal perintah terkait FTP, dan yang terakhir mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian FTP. FTP adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer dengan mendownload atau mengirimkan file ke server dengan mengupload. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya, dan ini didasarkan pada model klien atau server. Selanjutnya, fungsi FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan. Yang pertama, untuk melakukan upload halaman website ke dalam halaman web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, ada menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email. Lalu yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Untuk cara kerjanya sendiri, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Jadi password dan username itu yang akan menjadi kunci akses untuk mengakses di dalamnya. Jadi dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, atau menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang sering kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah data, dan sebagainya. Berikut adalah skema percobaan dari simulasi kali ini. Di sini terlihat ada 3 router, di mana router 3 di sebelah kiri ini menyambung dengan DNS server, lalu di sebelah kanan menyambung dengan switch 4, dan switch 4 sendiri tersambung dengan web server, FTP server, dan mail server. Lalu di bawah sebelah kiri ada router 1 tersambung dengan switch 1 dan switch 2. Di switch 1 ini merupakan lab 1 yang berisi PC1, PC2, dan PC3. Dan di switch 2 atau di lab 2 ini berisi PC4, PC5, dan PC6. Lalu selanjutnya ada router 2 yang menyambung dengan switch 3, di mana switch 3 ini tersambung dengan DHCP server, lalu AP1 dan juga AP2. Sekarang langsung saja kita masuk ke simulasinya. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita akan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server dengan IP address 43.43.43.2. Langsung saja kita menuju ke PC1. Di sini kita ke command prompt. Kita akan lakukan ping ke IP address 43.43.43.2. Terlihat di sini bahwa PC1 sudah tersambung dengan FTP server. Lalu selanjutnya kita menuju ke PC4, kita akan lakukan ping dengan IP address yang sama, yaitu 43.43.43.2.
Di sini juga terlihat bahwa PC4 sudah tersambung dengan IP address dari FTP server. Lalu selanjutnya kita menuju ke laptop. Kita akan melakukan yang sama, yaitu ping IP address 43.43.43.2. Ini juga tersambung. Lalu yang terakhir kita menuju ke smartphone. Kita ping juga dengan IP address yang sama, yaitu 43.43.43.2. Setelah semua sudah dipastikan tersambung, sekarang kita akan menyalakan servis FTP di komputer FTP server. Di sini saya sudah membuat sebelumnya dengan username coba dan passwordnya juga coba. Lalu jangan lupa untuk mencentang semua ini agar mendapatkan akses full. Lalu kita close. Selanjutnya sekarang kita akan menuju ke PC1. Kita buka text editor. Nah, sebelumnya saya sudah buat teks dengan nama pesan strip pc1.txt dan isinya seperti ini. Ini isi pesan dari PC1 seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Di sini terlihat bahwa pesan strip pc1.txt sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita akan buat koneksi ke FTP server dengan IP address 43.43.43.2 dengan memasukkan username coba dan passwordnya juga coba. Lalu kita upload pesan strip pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan strip pc1.txt. Transfer complete ya, jadi ini sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita ke laptop. Pada laptop kita buat koneksi seperti yang tadi, yaitu dengan menjalankan FTP server ke IP address 43.43.43.2, lalu masukkan username-nya coba dan passwordnya juga coba. Lalu sekarang kita coba download file pesan strip pc1.txt tadi yang sudah terupload ke laptop dengan perintah get pesan strip pc1.txt. Ini juga transfer complete. Lalu sekarang file yang sudah terdownload di laptop kita akan coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Di aplikasi text editor, kita klik file, lalu open file pesan strip pc1 dan txt. Lalu open dan ternyata sudah bisa terbuka. Lalu sekarang kita akan melakukan simulasi pada mail server. Jadi tujuan simulasi kali ini adalah yang pertama untuk memahami fungsi mail server, yang kedua untuk mengenal protokol mail server, dan yang ketiga untuk mensimulasikan mail server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama pengertian mail server. Jadi mail itu adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Lalu untuk fungsi mail sendiri, mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Lalu selanjutnya yaitu protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server. Yaitu yang pertama ada protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Jadi Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP ini adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Lalu yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol version 3. Jadi POP3 ini merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer. Lalu yang ketiga ada IMAP
yang merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan penggunaan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, local mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Selanjutnya ada komponen mail server. Jadi hal ini penting dimiliki untuk sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Yaitu yang pertama ada MUA atau Mail User Agent. Jadi MUA ini memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim balasan email. Lalu yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. Adalah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Lalu, untuk menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan, bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang terakhir ada MDA atau Mail Delivery Agent, yang merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA ini memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Lalu untuk cara kerja mail server, jadi mail server itu terdiri dari dua jenis server dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada outgoing server untuk mengirim email dan incoming server untuk menerima email. Jadi yang pertama, outgoing server SMTP digunakan untuk mengirim email melalui protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol pada port 25. Lalu yang kedua ada incoming server. Jadi ada dua jenis protokol yang digunakan untuk menerima email. Yang pertama ada POP3 pada port 110 digunakan untuk mengunduh email dari server ke perangkat penerima. Lalu yang kedua ada IMAP pada port 143 digunakan untuk mengakses dan mengelola email yang tersimpan di server tanpa harus mengunduhnya ke perangkat. Jadi port adalah pintu yang menghubungkan berbagai perangkat di jaringan dan mengatur akses data. Lalu cara pengiriman dan penerimaan email. Jadi proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dijelaskan dalam beberapa langkah. Yang pertama, sender mengirim email menggunakan user agent. Lalu email masuk ke dalam waiting list pada server, dan MTA mengirimkan email ke mail server tujuan. Lalu selanjutnya email disimpan dalam user mailbox. Setelah itu user agen penerima akan mengakses dan membaca email dari server. Dan yang terakhir, receiver membaca email melalui aplikasi email atau browser. Jadi secara sederhana, email yang telah dikirim akan disimpan dalam database email server berdasarkan tujuan pengiriman. Setiap email berisi informasi seperti pengirim, penerima, tanggal, dan waktu pengiriman. Ketika penerima membuka email, mereka mengakses web server untuk membaca pesan yang tersimpan dalamnya. Untuk gambaran skema percobaannya kurang lebih sama dengan simulasi FTP tadi. Jadi sekarang kita melanjutkan percobaan simulasinya. Kita langsung menuju ke DNS server. Di sini saya akan menambahkan mailku.com dengan IP address 43.43.43.4 dan tipenya record. Untuk menambahkan tinggal klik add. Lalu selanjutnya kita buka PC1, kita lakukan NS lookup pada mailku.com untuk mengetahui reservoir domain dari mailku.com. Setelah domainnya keluar, kita akan menuju ke email server. Di sini kita akan aktifkan server email dan akan buat dua akun email.
Jadi yang user pertama itu namanya user 1 dan passwordnya user 1. Dan yang kedua itu user 2 dan passwordnya juga user 2. Untuk domainnya jangan lupa di set mailku.com. Lalu sekarang kita konfigurasi email pada email service. Namanya user 1, email addressnya user1@mailku.com, lalu incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya juga mailku.com, dengan nama user 1, passwordnya juga user 1. Save. Lalu ke laptop dari user 2, kita buka konfigurasi email. Nama user 2, email addressnya user2@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya juga mailku.com. Namanya user 2 dan passwordnya juga user 2. Kita save. Sekarang kita kembali ke PC 1 sebagai user 1. Di sini kita akan coba mengirimkan email ke laptop sebagai user 2. Klik compose to user 2@mailku.com dengan subjek tes 1. Di sini saya akan mengirimkan pesan, halo, ini pesan dari PC 1. Kamu apa kabar? Lalu kita klik send. Di sini datanya send sukses ya. Lalu kita cek apakah benar-benar sukses. Kita buka email, kita klik receive. Di sini terlihat ada pesan dari user 1@mailku.com. Isinya halo, ini pesan dari PC 1, kamu apa kabar? Lalu untuk membalasnya kita klik reply. Di situ kita akan balas, halo PC 1, alhamdulillah aku baik-baik aja nih. Lalu kita coba cek ke PC 1 apakah sudah terkirim juga. Kita klik receive. Di sini ada pesan dari laptop yaitu halo PC 1, alhamdulillah aku baik-baik aja nih. Demikianlah simulasi dari FTP server dan mail server. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.